Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tafsir, takwil, dan terjemah dari mata kuliah studi Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, ini dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Silviana Dewi Rahmawati, NIM 21201141. Kiki Rahmatul Awalia, NIM 21201146. Siti Rismawati Zogi Noviana, NIM 21201154. Dan Muhammad Nuron Alif Muti, NIM 21201156. Pembahasan yang pertama adalah tentang tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan. Tafsir secara akar kata berasal dari fasaro atau fassaro yang bermakna bayana atau menjelaskan, dan waddoha yang berarti menerangkan. Menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quranul Karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Secara lebih sederhana, tafsir dinyatakan sebagai penjelasan sesuatu yang diinginkan oleh kata. Ilmu tafsir. Tafsir dan ilmu tafsir sangat berbeda. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, tafsir adalah penjelasan atau keterangan tentang Al-Quran. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara menerangkan atau menafsirkan Al-Quran. Jadi, ilmu tafsir adalah sarana atau alatnya, sedangkan tafsir adalah produk yang dihasilkan oleh ilmu tafsir. Tujuan mempelajari ilmu tafsir adalah memahamkan makna-makna Al-Quran, hukum-hukumnya, hikmat-hikmatnya, akhlak-akhlaknya, dan petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Macam-macam tafsir. Tafsir bil maksur atau tafsir riwayah, tafsir bil ro'i atau tafsir diroyah, tafsir bil isyarah atau tafsir isyari, tafsir fuqaha, tafsir tafsir kontemporer, tafsir maudu'i. Macam-macam metode tafsir. Metode tahlili atau analitik, metode ijmali atau global, metode muqarron, dan yang terakhir adalah metode maudu'i atau tematik. Selanjutnya, syarat-syarat dan adab bagi seorang ahli tafsir. Syarat-syarat bagi seorang ahli tafsir harus baik iktikadnya. Ada pula yang semata-mata berdasarkan hawa nafsu. Mula-mula menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran pula, mengambil tafsir itu dari sunnah. Apabila tidak terdapat sunnah, maka orang kembali kepada perkataan sahabat. Apabila tidak terdapat tafsir dalam Al-Quran dan tidak pula pada sunnah, tidak pula dalam perkataan sahabat, maka dalam hal ini kebanyakan ulama kembali pada perkataan tabi'in, ilmu dengan bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Ilmu yang menjadi dasar dalam menafsirkan ilmu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Adab bagi seorang ahli tafsir, baik niat dan tujuannya, baik akhlaknya.
mengingat perintah Allah dan beramal, meneliti dan memeriksa Al-Quran dan hadis, bersikap rendah hati dan lemah lembut, bersikap harus tenang, terus terang, dalam kebenaran, jangan ceroboh, mendahulukan orang yang lebih pantas daripadanya, adanya persiapan yang baik dan metode yang baik untuk dipergunakan dalam membuat tafsir. Pembahasan yang kedua adalah mengenai tentang takwil. Apa itu takwil? Takwil menurut bahasa berarti kembali kepada asal, sedangkan takwil dalam pengertiannya khusus hanya menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang dimiliki lafaz ayat, dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat karena adanya alasan yang mendorongnya. Ruang lingkup. Ada dua ruang lingkup takwil atau majal at-takwil. Yang pertama, kebanyakan dalam masalah-masalah furu', yakni dalam nas-nas yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Takwil dalam ruang lingkup ini tidak diperselisihkan lagi mengenai bolehnya di kalangan ulama. Dan yang kedua, dalam masalah-masalah usul, yakni nas-nas yang berkaitan dengan masalah akidah, seperti nas tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah memiliki tangan, wajah, dan sebagainya. Selain itu, termasuk juga huruf muqatta'ah di permulaan surat-surat. Macam-macam takwil dan syarat-syarat takwil. Macam-macam takwil yang pertama, takwil Al-Quran atau hadis Nabi yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Padahal kita mengetahui bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya. Yang kedua, takwil bagi nas yang khusus berlaku dalam hukum taklifi yang terdorong oleh usaha mengkompromikan antara hukum-hukum dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang kelihatan menurut lahirnya bertentangan. Syarat-syarat takwil. 1. Lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz dohir dan lafaz nas, serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar. 2. Lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil, serta tidak diasingkan dengan pengalihan kepada makna lain tersebut. 3. Hal-hal yang mendorong takwil. Pembahasan yang ketiga adalah terjemah. Pengertian terjemah. Terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah seperti yang dikemukakan oleh As-Sabuni, yakni memindahkan Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemah dalam beberapa naskah untuk dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah. Kata terjemah dapat dipergunakan pada dua arti. 1. Terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Yang kedua, terjemah harfiah. Terjemah harfiah itu dibagi menjadi dua, yaitu terjemah harfiah bimisli dan terjemah harfiah biduni al-misli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam terjemah, baik terjemah harfiah maupun terjemah tafsiriyah. Yang pertama, penerjemah memahami tema yang terdapat dalam kedua bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa terjemahnya. Yang kedua, penerjemah memahami gaya bahasa atau uslub dan ciri-ciri khusus atau karakteristik dari kedua bahasa tersebut. Dan yang ketiga, hendaknya dalam terjemahan terpenuhi semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama. Dan yang terakhir, hendaknya bentuk sighot terjemahan lepas dari bahasa pertama atau asal, seolah-olah tidak ada lagi bahan bahasa pertama
melekat dalam bahasa terjemah tersebut. Fungsi terjemah: menyampaikan berita kepada yang terhalang menerima berita, menjelaskan maksud kalimat dengan cara menggunakan bahasa aslinya, menjelaskan maksud suatu kalimat dengan perantaraan bahasa di luar bahasa sumber, alih bahasa. Terjemah menurut paham umum. Terjemahan menurut paham umum ialah ungkapan makna dari bahasa tertentu ke bahasa lain sesuai dengan maksud yang terkandung dalam bahasa tertentu tersebut. Yang dimaksud dengan makna dalam definisi ini bukan sekedar arti permukaan dari kata atau kalimat itu sendiri. Untuk itu, seorang penerjemah perlu memperhatikan teks yang akan diterjemahkan, baik dari segi isi teks maupun ragam bahasanya. Syarat-syarat penerjemahan, baik untuk penerjemahan secara harfiah maupun maknawiyah atau tafsiriyah, diperlukan 3 persyaratan. Yang pertama, penerjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa penerjemah. Yang kedua, penerjemahan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa penerima. Dan yang ketiga, penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa penerima. Sekian dan terima kasih. Itu sedikit presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.